wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di Live Report on the Spot Tribun Timur. Pada siang menjelang sore hari ini, bertepatan dengan 17 Agustus 2021, Live Report on the Spot kali ini akan mengangkat terkait tema kemerdekaan, karena hari ini bertepatan dengan HUT ke-76 Republik Indonesia. Terkait dengan keseruan ataukah bagaimana dengan perayaan HUT RI ke-76 kali ini di masa pandemi, para rekan jurnalis Tribun Timur yang saat ini bertugas di beberapa daerah kabupaten kota se-Sulawesi Selatan akan mengabarkan. Pertama, kita akan menuju ke Kabupaten Goa, telah tersambung dengan rekan Sayyid Sulfadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sayyid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung saja ke rekan Sayyid mengabarkan terkait dengan bagaimana gambaran atau suasana perayaan HUT ke-76 RI di Kabupaten Goa. Ya, terima kasih. Hai Tribuners, dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan melaporkan suasana perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Upacara kali ini dipusatkan di halaman upacara kantor Bupati Goa, Jalan Masjid Raya, Kecamatan Sombopo. Terlihat sendiri itu meski di tengah pandemi kita tetap menerapkan protokol kesehatan dengan secara ketat, di mana setiap petugas baik itu paskibraka dan para petugas lainnya itu mengenakan masker dan menjaga jarak. Selain itu juga disediakan di lokasi tim medis guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus untuk kali ini di kemerdekaan ini, Bupati Goa Adnan Puri Taisan yang langsung menjadi inspektur upacara. Menurut harapan beliau adalah kerjasama segala atau semua elemen untuk meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan. Itu dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia, terkhususnya di Kabupaten Goa. Untuk lebih jelasnya, kita bisa menyaksikan wawancara yang telah wawancara bersama Pak Bupati Goa Adnan Puri Taisan. Tentu berharap bersama dengan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Goa dan seluruh Forkopimda yang ada, berharap bahwa hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini di tengah pandemi COVID-19, maka kita berharap adanya kerjasama antara seluruh elemen bangsa yang ada untuk bisa memiliki persepsi dan pemahaman yang sama untuk kita bisa segera keluar dari pandemi COVID-19. Kalau dulu kita berperang melawan penjajahan, kita bisa menang meskipun dengan bambu runcing, dan semua lawan kita itu menggunakan senjata. Kenapa kita bisa menang dengan bambu runcing? Karena semuanya elemen bangsa menyatu bergerak untuk melawan penjajahan Belanda. Nah, kalau kita korelasikan dengan zaman yang sekarang, maka yang kita harapkan adalah kerjasama dari seluruh pihak yang ada, pemerintah, masyarakat, semua elemen bangsa, untuk bisa meningkatkan kedisiplinan agar protokol kesehatan bisa berjalan dengan baik, sehingga kita cepat-cepat keluar daripada pandemi COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya kita semua bosan dengan suasana seperti ini. Kita dibatasi, semua ruang gerak kita terbatas, dan lain-lain. Tetapi itu semua harus dilakukan karena ini untuk keselamatan masyarakat Kabupaten Goa dan Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu saya berharap momentum
Hari kemerdekaan Republik Indonesia ini kita jadikan sebuah momentum untuk meningkatkan kedisiplinan dan kerjasama kita untuk kita bisa melawan pandemi COVID-19. Dan kita harus memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan peningkatan protokol kesehatan yang baik dan benar. Kenapa kita tanpa detik-detik proklamasi? Karena kita percepat. Karena kita melakukan percepatan untuk upacara. Kenapa? Karena kita juga harus mengikuti upacara secara virtual di Istana Negara yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Detik-detiknya itu kan selalu jam 10 lewat. Kita percepat untuk kita bisa bersama-sama melaksanakan detik-detik proklamasi pada jam 10. Makna kemerdekaan menurut saya, kita tentu mengenang. Yang pertama, kita mengenang jasa-jasa pahlawan kita yang telah berjuang tumpah darah untuk memerdekakan Republik Indonesia ini. Kan tadi bahwa Bupati Goa menceritakan kemerdekaan Republik Indonesia ini dapat diraih dengan kerjasama seluruh bangsa atau seluruh pihak. Jika disinkronkan dengan kondisi saat ini, di tengah pandemi saat ini, itu juga butuh kerjasama dari seluruh masyarakat, baik itu masyarakat maupun pemerintah. Itu guna untuk meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 khususnya di Kabupaten Goa. Untuk rekan saya, apakah di Kabupaten Goa dalam perayaan HUT ke-76 Republik Indonesia ini hanya dilakukan upacara oleh pihak pemerintah kabupaten, dan untuk kegiatan-kegiatan lainnya semisal lomba yang diselenggarakan oleh warga pada umumnya, itu apakah diizinkan diselenggarakan di Kabupaten Goa? Ya, untuk pusat upacara itu memang jelas dipusatkan di lapangan upacara kantor Bupati Goa. Sedangkan untuk perayaan lomba tersendiri itu masih akan dikonfirmasi lebih lanjut. Karena mengingat Kabupaten Goa sendiri itu masuk zona merah penyebaran COVID-19. Dan beberapa selain itu juga diketahui Kabupaten Goa masih menerapkan PPKM level 3 hingga 23 Agustus mendatang. Dalam surat edaran Bupati juga telah termaktub atau tertuang di surat edaran tersebut bahwa seluruh objek wisata juga sementara ditutup sementara. Terus pembelajaran online juga masih belajar secara online atau daring. Terus adapun kegiatan-kegiatan yang lainnya itu dianjurkan untuk dilakukan secara virtual. Terima kasih. Berarti berdasarkan pandangan mata rekan Said di Kabupaten Goa, dalam perayaan HUT RI 17 Agustus kali ini tidak sesemarak tahun-tahun sebelumnya ya, rekan Said ya? Iya betul kan. Untuk tahun ini mungkin ada pembatasan tersendiri karena mengingat masih diberlakukannya PPKM level 3 di Kabupaten Goa. Siap, terima kasih rekan Said atas laporannya terkait dengan upacara perayaan HUT ke-76 Republik Indonesia di Kabupaten Goa. Sehat selalu rekan Said. Tribuners, kita akan kembali lagi tersambung dengan rekan jurnalis Tribun Timur lainnya setelah tayangan yang saat ini.
Ya, Tribuners masih di live report on the spot Tribun Timur, masih dengan edisi perayaan HUT ke-76 Republik Indonesia. Setelah tadi rekan jurnalis Tribun Timur yang melaporkan dari suasana upacara kemerdekaan di Kabupaten Goa. Kali ini kita akan tersambung dengan rekan jurnalis Nining Anggreni yang sedang berada di Kabupaten Pindrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Nining. Halo, sudah tersambung ya? Oh ya, rekan ini akan melaporkan terkait dengan kegiatan warga dalam hal menyambut HUT ke-76 Republik Indonesia. Ada warga Dusun Lome yang menggelar hening cipta di Jalan Poros Pindrang Polman. Untuk lebih jelasnya, saya langsung ke rekan Nining untuk melaporkan. Silakan. Ya, baik. Jadi warga Dusun Lome, Desa Masewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pindrang, mengadakan upacara untuk memperingati HUT RI ke-76 di Jalan Trans Sulawesi atau Jalan Poros Pindrang Polman. Nah, diketahui peserta upacara tersebut merupakan warga dari Dusun Lome, di mana mulai dari anak-anak hingga lansia yang menghadiri upacara tersebut. Dalam upacara ini dibacakan pula Pancasila, kemudian ada hening cipta, dan terakhir ada penghormatan kepada pembina upacara, seperti itu. Alasan dari warga Dusun Lome, Kecamatan Duampanua sendiri menggelar upacara di Jalan Poros Pindrang Polman itu kenapa? Ya, jadi kenapa diadakan di Jalan Poros Pindrang Polman ini dikarenakan di Dusun Lome itu tidak mempunyai lapangan terbuka, sehingga mereka mengadakan di Jalan Trans Sulawesi guna agar seluruh peserta bisa menyaksikan upacara tersebut. Jadi upacara ini digelar di pinggir jalan, terus bagaimana kondisi dari pandangan mata dari rekan ini sendiri? Apakah ini mengganggu lalu lintas ataukah berjalan dengan lancar? Ya, baik. Jadi kondisi lalu lintas pada saat upacara peringatan HUT RI ke-76 ini sama sekali tidak mengganggu lalu lintas yang ada di Jalan Poros Pindrang Polman. Beberapa kendaraan juga berinisiatif untuk berhenti sendiri tanpa diberikan aba-aba kepada panitia upacara, dan tidak ada sama sekali macet ataupun suara-suara klakson dari pengendara motor maupun mobil. Ya, seperti yang disaksikan oleh Tribuners melalui tayangan YouTube Tribun, ada pembentangan bendera yang cukup besar ini. Apakah ini inisiatif dari warga sendiri menjahit, ataukah ini pengadaan benderanya ini dari mana, rekan? Ya, baik. Jadi ada pembentangan bendera yang cukup besar. Kemudian di sampingnya ada tiang bendera juga yang dikibarkan bendera merah putih. Nah, untuk bendera merah putih yang cukup besar ini dijahit oleh warga Dusun Lome, di mana ini sudah benderanya sudah turun-temurun dari tahun ke tahun. Seperti itu, Kak. Selain ya, silakan. Ya. Untuk bagaimana suasana ataupun penjelasan terkait bagaimana upacara peringatan ini bisa dilihat dari wawancara kami bersama pembina upacaranya, yaitu Pak Syahril. Sebagai berikut. Ini adalah memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Terus kalau pesertanya dari mana saja, Pak?
Kalau pesertanya ini adalah anak-anak muda khusus untuk dusun Lome ini, yang diprakarsai oleh anak-anak remaja. Kenapa dilakukan di pinggir jalan ini, Pak, di Jalan Trans Sulawesi ini? Kami laksanakan sebenarnya hanya karena kita melihat tempat yang strategis, di samping masyarakat juga lebih cepat, lebih bisa sampai ke tempat ini dengan cepat. Ya, mudah diakses kalau di sini, Ya, Pak. mudah Ya. diakses untuk Tapi sampai. memang tidak ada lapangannya di sini, Pak. Tidak ada. Oh, tidak ada juga, Pak, ya. Tapi ini untuk memeriahkan HUT proklamasi, Pak. Kami hanya mengharapkan, artinya mengarahkan rasa kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara kita ini, Iya. dengan melaksanakan upacara sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Republik. Itu tadi wawancara bersama Pak Syafir. Nah, beliau ini merupakan guru di Dusun Lome yang kemudian ditugaskan untuk menjadi pembina upacara pada peringatan HUT RI ke-76 ini di Dusun Lome. Nah, menurut Pak Syahrir ini, kenapa warga Dusun Lome mengadakan upacara peringatan HUT RI ke-76 di pinggir jalan? Dikarenakan yang pertama, tempatnya yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat, dan kemudian mereka juga tidak mempunyai lapangan terbuka untuk mengadakan peringatan HUT RI ke-76 ini. Seperti itu. Selain upacara dan pembentangan bendera sekaligus Senin Cipta, apakah di Dusun Lome ada kegiatan lainnya seperti lomba-lomba 17-an atau bagaimana rekan? Ya, baik. Jadi setelah upacara peringatan HUT RI ke-76 ini dirangkaikan juga dengan lomba untuk memperingati HUT RI dengan berbagai macam lomba seperti tangkap itik, lomba berenang, lomba lari karung, dan sebagainya. Artinya di Kabupaten Pindrang perayaan HUT ke-76 Republik Indonesia masih sesemarak tahun sebelumnya, ataukah tetap ada pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, jadi saat ini pemerintah Kabupaten Pindrang berada di level PPKM level 2, di mana pembatasannya itu hanya tidak terlalu dibatasi, maksudnya dibolehkan untuk mengadakan upacara, kecil-kecilan di desa tersebut. Kemudian dibolehkan juga untuk mengadakan serangkaian lomba HUT RI dengan syarat harus mematuhi protokol kesehatan. Ya, terima kasih rekan Nining Anggreni yang melaporkan langsung dari Kabupaten Pindrang. Tribuners, demikianlah laporan dari rekan-rekan jurnalis Tribun Timur pada edisi kali ini bertepatan dengan HUT ke-76 Republik Indonesia. Kita berharap di momen ini, momen kemerdekaan, Indonesia utamanya bisa terbebas dari pandemi COVID-19, masyarakat terus menggaungkan dan sadar akan pentingnya protokol kesehatan agar tetap terhindar dari COVID-19, memutus rantai penyebaran COVID-19. Sekian live report on the spot kali ini. Terima kasih kepada rekan Nining Anggreni dan juga Sayyid Sulfadli. Kita akan terus mengabarkan terkait dengan berita-berita dari 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan melalui live report on the spot tiap harinya yang tayang di YouTube dan live Facebook Tribun Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.